Ada mutawif yang ganteng, terus baik, terlihat sempurna di mata kalian, itu memang disetting seperti itu. Betul Pak Husna? Betul, setuju. Nah, maksudnya saya bukan mau menjatuhkan mutawif, enggak. Tapi kalau kalian misalkan mau datang ke dua tanah suci, terus mau niat ibadah, harus bisa jaga pandangan. Dari mutawif. Dari mutawif. Begitupun ini kritik untuk para mutawif. Ya. Kalau kalian memang benar diperuntukkan untuk melayani tamu Allah, Ya. kalian harus bisa menjaga pandangan, Ya. terutama ke akhwat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan di video kali ini saya mau nge-share nih buat teman-teman semua tentang para jemaah umroh ya. Banyak yang baper atau suka sama mutawif. Jadi tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Nah, sekarang ini saya lagi berada di dalam bis. Ini mobil untuk angkutan jemaah haji dan umroh ya. Luar biasa ini mobil, walaupun buatan Cina, tapi interiornya luar biasa ya. Nyaman dan modern. Lihat ini tempat duduknya aja, digital ininya ya, nomor-nomornya. Tuh, luar biasa. Dan teman saya juga sebagai supir bis atau driver bis, taruh dulu guys. Ternyata di depan itu ada tempat duduknya gini ya. Nah, dan beliau ini jadi supir bis sudah berapa lama, Kang Ustaz? 12 tahun. Udah lama. Kita sambil jalan yuk. Boleh, siap. Biar nggak bosan loh. Udah 12 tahun. Khususnya narik jemaah umroh ya. Betul. Jemaah umroh untuk Mekah dan Madinah. Betul. Itunya bener nggak? Nggak kalah nggak? Nggak dipindah atau gimana? Nah, oke. Nah, sekarang ini sebenarnya saya bukan mengangkat apa ya, isi konten yang sedang viral gitu, nggak. Tapi memang ini pengalaman pribadi yang DM ke Instagram saya. Itu sebenarnya dari tahun berapa ya? It's different. Waktu zaman COVID kemarin, DM-nya banyak ya, DM yang masuk dari para subscriber Pak Ustaz. Ya. Kang Arman, sambung doanya ya, katanya. Saya mau nikah dengan mutawif. Padahal subscriber saya ini yang nge-DM ke saya, Allah, ada yang dosen, ada yang dokter. Ya. Maksudnya kaget gitu loh, kok tiba-tiba mau nikah di sini dengan mutawif setelah COVID itu dibuka. Betul. Jemaah umroh bisa datang ke sini. Akhirnya saya tanya-tanya, kok bisa gitu loh? Maksudnya kenalnya di mana? Ya itu, waktu saya umrohan kemarin, saya langsung jatuh hati dengan mutawif itu. Sosoknya lembut, baik gitu kan? Iya. Nah, maaf ya, karena saya di sini kenal banget pergaulan mutawif. Dalam tanda kutip, maksudnya itu pergaulan yang positifnya. Tahu saya para mutawif di sini. Akhirnya saya tanya-tanya guys, ya. Nih, sambil ke depan aja ya. Saya tanya-tanya, Ibu, kok bisa? Itu yang nge-DM ke saya kebanyakan janda, ada juga sebagian yang gadis ya. Ya. Bu,
Itu gimana ceritanya? Ibu baru kenal dengan mutawif dan langsung jatuh hati sampai segitunya gitu loh. Ibu kenal lebih dalam lagi enggak? Pasti ini orang baik karena melayani para tamu Allah. Nah, di situ saya udah wah ada sesuatu nih. Perasaan saya nggak enak gitu loh. Terus saya ajak ngobrol dan akhirnya lama-kelamaan karena yang saya ajak chattingan di DM Instagram itu kan lawan jenis, takutnya terbawa arus, ada godaan setan. Akhirnya saya langsung to the point. Saya bilang, Apa kata Kang Alman? Bu, maaf. Jadi gini, mutawif itu disetting untuk menjadi orang yang baik, orang yang sempurna melayani para tamu Allah, Betul. para jemaah. Betul. Iya. Jadi settingannya memang harus baik. Jadi jangan dibawa baper. Iya. Nah, dan harus ibu ketahui, ibu tuh harus hati-hati. Padahal Allah itu orang berpendidikan loh. Basic pendidikannya kan jauh dari kita. Betul. Iya, itu dosen sampai luar biasa. Saya bilang, Bu, Ibu, ya namanya cinta itu kan bisa membutakan. Iya nggak? Betul. Iya. Ini bukan cerita fiktif ya, tapi memang pasti banyak orang yang kesenggol dengan video-video saya ini. Saya bilang, Bu, Ibu tahu latar belakangnya mutawif itu seperti apa, di kehidupan nyatanya seperti apa, punya istri atau enggak. Nah, iya, katanya Kang, waduh, ini saya merasa diingatkan. Nah, mutawif di sini, guys, mohon maaf ya, mohon maaf. Itu terkadang istrinya ada yang sudah 4, ada yang 3, nggak ada sih yang lebih dari 4. Nah, ibu tanyakan dulu. Jadi harus transparan, harus benar-benar jeli. Karena kan ini menyangkut tentang masa depan. Harus kehati-hatian, Iya, waspadanya. siap nggak kalau misalkan ibu dimadu? Nah, ini ditanyain tuh Pak Usna. Ditanyain, akhirnya nangis dong. Iya Kang, ternyata punya istri berapa? 3. Dia prank. Iya, di prank. Nah, itu Bu. Aduh, terima kasih Kang Alman. Nah, itu baru 1 orang. Belum saya melayani DM yang lainnya lagi. Jadi, kalau misalkan para jemaah umroh yang umroh ke 2 tanah suci Mekah dan Madinah, kalau misalkan ada mutawif yang ganteng, terus baik, terlihat sempurna di mata kalian, itu memang disetting seperti itu. Betul Pak Husna? Betul, setuju. Nah, maksudnya saya bukan mau menjatuhkan mutawif, enggak. Tapi kalau kalian misalkan mau datang ke 2 tanah suci, terus mau niat ibadah, harus bisa jaga pandangan. Dari mutawif. Dari mutawif. Begitupun ini kritik untuk para mutawif. Ya. Kalau kalian memang benar diperuntukkan untuk melayani tamu Allah, kalian harus bisa menjaga pandangan, terutama ke akhwat. Betul. Betul nggak? Menjaga kode etik dong. Kode etik sebagai mutawif ini kritik dan saran. Karena saya ini sebagai influencer banyak menerima curhatan dari para subscriber itu sendiri yang pernah mendapati para mutawif seperti itu. Jadi saya sekali lagi bukan mau menjatuhkan para mutawif, ya. Justru untuk mengingatkan. Mengingatkan, karena tahu sendiri mutawif itu tidak ada syarat yang mewajibkan mutawif untuk orang jadi mutawif. Padahal jadi mutawif itu tanggung jawabnya berat, besar. Karena apa? Melayani para tamu Allah di sini. Jadi kita harus bisa jaga pandangan. Melihat perempuan itu jangan dipelong gini, nunduk. Kalau ustadz yang benar Apalagi sampai ditanyain, bagaimana ini masuk ke kamarnya, walaupun ada 2 orang 3 orang, ya tetap kondisinya masya Allah. Iya, jadi kalau kita mau ngecek nih ke kamar akhwat, jangan sembarangan nyelonong. Harus dikondisikan dulu. Itu kode etik. Nah, ini pemandangan, goyang. Ini pemandangan di Mina. Allahu Akbar. Nanti Mina itu guys, Mina itu tenda ini bakal diganti sama apartemen seperti ini. Allahu Akbar.
Nah, sekarang saya mau cerita lagi, bukan mau cerita, ada cerita dari seorang supir bis yang sudah malang melintang di dunia bis yang membawa jutaan jemaah umroh. Itu gimana, Kang Ustaz? Tentang pendapat apa Mutaib? Iya, sok aja. Ini buat para mutoib yang baru. Jadi antum dan anda itu harus banyak belajar dari mutoib yang sudah senior, sudah paham lapangan, sudah paham tata cara bahasa mengayomi tamu Allah. Ya, sorry Jangan guys. asal-asalan. Ya, terus? Jangan asal-asalan menghadapi tamu Allah, dan jangan asal-asalan menghadapi para driver. Iya. Jadi kalau mutoib yang baru, Kang, Ini yang baru ya? yang baru ini yang baru. Iya. Jadi mohon maaf nih, kami harus punya garis pemisah nih, ya. Dari 100% mungkin ada nih 20%. Ya, mohon maaf nih, perlu diingatkan. Mungkin dari 100% menjadi 20%. Yang 80%-nya ini oke. Baik. Baik, ya kan? Karena memang ditugaskan menjadi pelayan tamu Allah itu memang seharusnya, memang itu tugasnya, memang itu alurnya, memang itu semestinya. Karena orang lama itu sudah paham haluan dan paham situasi, kondisi, tata cara komunikasi dengan jemaah, komunikasi Iya. dengan driver, gitu loh. Itu mutoib yang udah lama, Kang. Iya, terus? Nah, ini mutoib yang baru, belum paham situasi dan kondisi, kadang-kadang dikasih amanah itu tidak amanah, Kang. Iya. Bagaimana tidak amanahnya? Gini tidak amanahnya. Satu kedatangan itu, Kang, ada jatahnya buat driver itu 350 real. Wah, ini tentang jatah ini, harta gonimah ini. harta gonimah ini, jatah, ya kan? Iya. Karena travel itu sudah jelas mengandalkan atau mau punya driver Indonesia. Karena driver Indonesia itu komunikasinya enak, ya kan? Komunikasinya mau kemanapun juga enak. Itu kalau driver Indonesia, makanya di situ ada uang tip. Kalau punya driver luar atau pas ketika punya jadwal dikasih supir luar, apalagi yang belum bisa bahasa Arab Saudi, ya, bahasa Arab orang Indonesianya atau mutoibnya, kan komunikasinya susah. Makanya terlebih dari itu ada jatahnya buat driver, Kang. Oh, ya kan? oke. Dari Jeddah Madinah, Madinah Mekah, Mekah Jeddah, dari Mekah ke Madinah itu semua ada. Nah, kalau mutoib yang lama itu nggak pernah dipinta, Kang. Langsung. Langsung, Kang Usna, terima kasih ya. Oke, siap. Ini udah langsung, Kang. Iya. Nah, ini yang baru turun, baru sampai nih di depan Hotel Suhada, ya kan? Iya. Nggak ngomong, nggak apa, lewatnya pintu belakang, masuk ke hotel. Iya. Kami kan nunggu, koper sudah beres. Maaf, Jemaah itu sudah beres. satu garasi ya? Ini satu perusahaan, ini Iya. teman kami itu, VIP itu. VIP ya? Iya. Oke, lanjut. Ini pada berhenti di sini ya? Ini para berhenti di sini tuh, Kang, karena melihat Jabal Kurban. Nanti kita pulangnya, Kang. Iya, siap. Oke, lanjut. Nah, jadi buat mutoib yang baru itu masuklah ke Hotel Suhada tuh. Tiba-tiba datanglah polisi. Halas inta ruh. Oh, karena nggak bisa parkir lama. Nggak bisa parkir lama. Hom sadegi gaya mudir. Ana istani Ustad Lisa Suwaya. Surah, hom sadegi gah mairuh. Ana sawi surah. Oh, Baik. ditilang. Ditilang, Kang. Dan tilangannya itu bukan main-main, Kang. Di situ 150 real. Setengah juta. 600.000 mungkin ya. Iya, Kurang lebih lebih ya. Kurang lebih 600.000, Kang. Terus? Tilangannya. Nah, jadi udah jauh tiba-tiba nelpon, aduh Kang, mohon maaf ini lupa. Entah itu lupa, entah itu sengaja. Kadang ada juga pas dipintain, mohon maaf Kang, nggak ada jatahnya nih dari travel, gitu bilangnya. Allah. Ini Ini udah curhatan amanah. seorang supir bis, guys, Iya, ya. gitu. Jadi emang supir bis itu ada uang tips ya dari setiap travel itu. mohon maaf yang sebesar-besarnya, Kang. Saya bukan melemahkan para driver di Arab Saudi. Ini tentang curhatan kami. Iya. Kalau driver di Arab Saudi yang membawa jemaah umroh dan haji tidak ada uang tip dari travel, udah pulang ke Indonesia, Kang. Oh, karena Gaji 1.500, Kang. iya. Untuk makan, untuk biaya hidup di sini itu nggak cukup.
Wih. Nah, yang dikumpulkan dari mana ini Kang? Yang dikumpulkan itu dari travel. Oh. Sebulan kita bisa dapat 2.000, sebulan kita bisa dapat 3.000, itu dikasih dari travel Kang, jatah. Oke. Bisa dikatakan mohon maaf baksis lah ya. Iya. Nah, karena kerja di Syarikat ini kecil gajinya Kang. 1.500 setara 1.500 real. dengan Kalau 6 juta lah ya. hampir 7 jutaan, hampir 7 juta. 7 juta. Iya. Nah, itu tuh biaya hidup di sini. Iya. Kayak kami, apalagi kami merokok. Iya. Apalagi Kira-kira ini ada yang kesinggung nggak ya? perasaan enggak, saya bisa meluruskan. Iya. Karena apa? Jangan keluar dari bahasan konteks Ustadz. Iya. Kita harus sodako, kita harus bener, harus amanah. Masa uang amanah itu driver gak dikasih? Astagfirullahaladzim. Berarti keluar dari bahasan beli dia gitu Kakak. Nah, yang jadi pertanyaan, ini kan saya harus netral nih dalam, Iya, boleh. dalam masalah ini. Boleh Kang. Tolong para bos-bos travel Ya. di sini harus ada yang komen, Siap. meluruskan. Meluruskan, betul. Apakah benar atau tidak bahwa buat supir bis itu ada bagiannya atau tidak? Nah, maksudnya supaya apa ya, sinkron, ya nggak? sinkron, betul. Nah, Pak Husna ini menceritakan mewakili para driver atau supir bis pengangkut jemaah umroh khususnya, Ya. yang luar biasa pekerjaannya, bawa dari dari Jeddah menuju Mekah, dari Madinah menuju Mekah yang jaraknya luar biasa jauh dan gajinya kecil. Jadi Kang Husna pernah mengalami bahwa nggak pernah dikasih? Ada salah satu Nggak travel. pernah, maksudnya pernah nggak dikasih gitu? Iya, ada satu travel yang kayak gitu, Kang. Tapi kami dalam tanda kutip tidak akan menyebutkan untuk travelnya. Jadi singkatnya gini, Kang. Dari zaman dulu, selama saya di sini 12 tahun, itu memang sudah lumrah, sudah biasa dari travel itu bukan diwajibkan ada jatahnya, Kang. Iya. Bukan diwajibkan. Karena toleransi seorang travel ke para driver Indonesia itu udah dibikin apa ya? It's different. Bukan peguyuban, udah dibikin wajib hukumnya gitu loh. Karena kita udah ditolong dari Madinah ke Mekah, membawa jemaah umroh dari Madinah ke Mekah itu bukan hal yang mudah, Kang, dengan 6 perjalanan. Allah. Iya kan? 6 perjalanan? 6 jam perjalanan maksud kami. Iya. Iya Oh, kan? 6 jam perjalanan. 6 jam perjalanan. Iya, 6 jam Iya, perjalanan. belum tilangannya, belum Jadi A-nya, itu tilangan belum diberatkan B-nya. ke supir ya? Semuanya supir. Ini ada nih buktinya. Saya 4 bulan dapat berapa uang trip, Kang? 4 bulan orang lain dapat 3.000, Kang, dapat Iya. 4.000. Saya 4 bulan dapat 158 real. Allah. 4 bulan loh. Gila. Kalau nggak percaya kita sepil nih, ada SMS-nya dari Iya. dari maktab nih yang ngirim SMS saya dikirim 4 ini bulan. para komunitas supir bis tuh. Ya. Oh. Nah ini jadi pas ini momennya, Kang. Kita Iya. ngebahas para driver nih, para driver yang ngambil wudhu untuk mikot di Jerona itu dari sini, Kang. Oh, mikotnya tuh dari sini? Bukan. Oh, wudhunya? Wudhunya. Jadi di Jerona itu karena jahma, Kang. Oh iya betul. Nah ini ada beberapa bis di sini, sebagian Iya. ada di yang di sana. Itu loh, Kang. Ini nama Wah. daerahnya Musdalifah. Oh, itu pilotnya tuh. Kuning ya? Apa itu Durat Al Munawar? Iya. Masya Allah. Oke, Pak Husna. Udah segitu? Segitu. Jadi endingnya, poinnya, tolong dievaluasi dan dianalisa buat para muthaif yang baru. Hargailah dengan seksama. Kita tulang sama putihnya, darah sama merahnya. Kita Wede. satu bahasa Indonesia tercinta. Jangan saling merugikan di sisi lain lah. Karena driver itu
banyak banget bebannya selain tilangan. Iya. Dan taruhannya nyawa loh. Kalau misalkan ada yang komen, nah itu lo digaji ngapain lo ngarepin Nah, ngarepin uang tips? kalau ngandelin gaji kan nggak ada uang tip, kita sudah pulang ke Indonesia. Udah pulang nggak bakalan ada supir bis di sini. Kita kerja sebulan nggak dapat duit buat ngirim, buat ngapain diterusin kan? Oke. Ya, Jadi jelas kan? pada intinya luar biasa ya. Saling membutuhkan satu sama lain dan kita Betul. harus bisa menghargai satu sama lain. Oke, Pak Betul. Ustadz, ini panjang banget durasinya. Siap. Oke, doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan Amin. lupa mampir ke channel Kang Husna. sekali lagi, tonton video ini secara utuh biar tidak gagal paham. Oke guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.